Kepemimpinan era Jakarta Baru identik dengan belusukan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Joko Widodo. Tidak hanya sekedar kunjungan dan inspeksi mendadak, belusukan merupakan salah satu gaya kepemimpinan, kunjungan yang terencana dan spontan atau tak direncanakan. Belusukan juga untuk menyerap dan mengerti aspirasi rakyatnya secara langsung, baik segi teknis maupun non-teknis, termasuk budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Iya, kalau cerita warga banyak kegirusnya kemarin Pak. Banyak kegirusnya, jadi tanahnya di sini banyak hilang. Di sini siapa? Warga sini terendam. Karena nggak ada saluran pembuangannya, belum ada. Karena masih ada, katanya mau di. Berapa rumah yang kena kalau ini dibendung? Saya kurang tahu jelas. Karena ini warga. Isar ini. Kurang lebih ini 34 hektar. Lewat masjid. Terus nggak sengketa dalam artian seperti apa? Sampai nggak tahu udah warga saya udah sampai parang gimana buat. Kalau bisa solusinya gitu. Jangan. Oke, ya udah. Seperti itu. Kebetulan saya ketua RW, udah ketemu Bapak, udah salaman waktu itu. Nah ini kita minta solusinya gitu, karena menjadi PR kami cukup berat ini Pak. Untuk menjadikan Jakarta yang lebih baik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat. Tak hanya Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota, Camat hingga Lurah juga bergerak secara horizontal dengan bergaul ke masyarakat dan turun ke kampung-kampung. Saudara Fatahillah SHMM, sebelum saudara mengambil sumpah sebagai Wali Kota Jakarta Barat, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Perlu saudara ketahui bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah saudara Dr. Andes HR Kristianto MSI dan Dr. Andes Husin Murad MSI bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Perlu saudara ketahui bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sejumlah bangunan liar yang berdiri di bantaran Kali Pakin telah dihancurkan untuk mengembalikan fungsi bantaran sungai dan menata lingkungan di kawasan tersebut. Pemprov DKI Jakarta menjadikan Kali Pakin sebagai proyek percontohan penataan bantaran kali di Jakarta. Proses normalisasi Waduk Pluit Jakarta Utara terus berjalan. Sebelumnya, area sekitar waduk dipadati rumah liar penduduk. Banjir pun selalu mengancam warga di sekitar waduk dan Jakarta karena waduk tak dapat menampung air hujan.
Meski sempat ditentang warga, kini kawasan di sekitar waduk tampak lebih asri dan dapat digunakan warga sebagai ruang beraktivitas dan berinteraksi. Semua boleh ikut, siapa saja. Tua muda cangcingnya babe ya. Tua muda cangcingnya babe semuanya boleh ikut. Aki-aki ini. Contohnya ini pasternya. Mundur 2 meter, mundur 2 meter. Ya ini mas. Tes ya. Contoh dulu ya. Salah satu alternatif tempat relokasi warga yang terkena proyek normalisasi Waduk Pluit adalah ke rumah susun sewa Marunda. Rusunawa Marunda yang awalnya enggan ditempati warga bantaran Waduk Pluit, kini menjadi primadona. Tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak huni, Pemprov DKI Jakarta melalui program Corporate Social Responsibility CSR juga menyiapkan berbagai fasilitas, mulai dari kasur, kulkas, televisi, dan fasilitas lain yang dibutuhkan warga. Jadi yang jelasnya ini. Ini KTP siapa nih? Ini saya sama. Pegang dulu Bu. Biar sama ibu. Biar nggak ini. Jadi gini. Ini PIN nanti diisi berdasarkan pertanyaan ini, ya. Nama kepala keluarganya siapa? Kan kamu masukin di sini. Alamatnya ini sesuai dengan inilah, ya. Berarti sekaligus PKK. Jadi diisi aja dulu yang berdasarkan yang menempati unit itu. Takutnya kalau misalnya nggak sesuai dengan nama dan alamat yang di situ, kamu diusir nanti. Ya paham ya? Oke. Nih kalau kurang jelas juga di sini ada ininya, petunjuknya, tata cara pengisian formulir harus huruf cetak. Ya. Enggak boleh. Jangan salah. Kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang menjadi proyek percontohan program Kampung Deret kini sudah berubah. Perlahan tapi pasti, rumah-rumah yang sering menjadi korban kebakaran pun tertata rapi. Konsep penataan Kampung Deret difokuskan dengan menjadikan permukiman kumuh menjadi kampung hijau dengan infrastruktur yang tertata, dilengkapi sistem jaringan listrik dan tata air yang ideal, ruang terbuka hijau, dan akses jalan. Enggak, jawaban tertulis itu kan ada jawaban tertulis. Udah beres.
Tak hanya permukiman, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen menertibkan kawasan perdagangan yang seringkali menimbulkan kemacetan karena banyaknya pedagang kaki lima (PKL). Langkah awal pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan dengan menertibkan PKL yang berjualan menggunakan bahu jalan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya berjalan mulus. Kini tak ada lagi PKL yang berjualan di bahu jalan dan arus lalu lintas pun menjadi lancar. Tak hanya di Tanah Abang, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan penataan PKL di sejumlah titik yang seringkali menyebabkan kemacetan, di antaranya di Pasar Minggu, Pasar Jatinegara, dan Pasar Gembrong. Penataan PKL di pasar-pasar tersebut akan dipimpin langsung oleh wali kota di masing-masing wilayah. Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Sayang disayang, lagunya asik, enak-enak sekali. Lagu ini ya Tuhan, lagu Betawi sayang. Sayang disayang, biarlah lama, enak-enak sekali. Kita menyanyi sayang, rame-rame kita menyanyi, si campur sari menghibur hati. Buah duku si buah duren, sayang disayang, buah papaya manis-manis rasanya. Buah dukunya nona si buah duku.